Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil muta'al al-munazzahi 'anil syuraka'i wal amthal alladzi bayyana li'ibadihi al-harama wal halal wa ikhtassa min ibadihi faminhumul aqtab wal anjab wal abdal. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد الهادي من الضلال وعلى آله وصحبه خير صحب وآل أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. Yang saya muliakan segenap para alim ulama, para habaib, para kiai, para ustadz, wabil khusus kepada dzurriyyah sahibul haul Al-Habib Abdullah bin Alawi Ba'agil yang insyaallah senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya muliakan sahibul bait As-Sayyid Alwi bin Tahir bin Hasan Ba'agil hafizahullah, dan para hadirin kaum muslimin dan muslimat, para pencinta aulia Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah pertanda kita semua akan dikumpulkan oleh Allah bersama mereka kelak nanti di yaumil qiyamah. Kita berharap agar mahabbah dan kecintaan kita kepada orang-orang soleh adalah bagian dari kecintaan kita kepada Allah. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad beliau mengatakan bahwa hadis baginda Muhammad, man ahabba lillah wa abghadha fillah, orang yang cinta karena Allah dan benci karena Allah, wa a'ta lillah wa mana'a lillah, memberi karena Allah, enggak memberi karena Allah, faqad istakmalal iman, maka sempurna imannya. Kata Imam Haddad, tidak ada kecintaan seseorang yang murni karena Allah seperti cinta kita kepada para aulia Allah. Kalau cinta dengan orang-orang selain para aulia Allah banyak tendensinya, banyak kepentingannya. Cinta pejabat bisa jadi karena Allah, bisa jadi karena proyek. Cinta sama orang kaya bisa jadi karena Allah, bisa jadi pengen utang. Tapi kalau sudah cinta dengan aulia Allah, nggak ada lain kepentingannya, hanya karena dia orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Dhunnun al-Masri beliau berkata, beruntung orang yang cinta dengan kaum solihin, karena itu bagian dari tanda husnul khatimah. Kalau kita ini pengen tahu hati kita saat ini dekat sama Allah atau tidak, kalau kita ini kepingin tahu diri kita ini lagi dibenci atau lagi dicintai oleh Allah, Abul Hasan Syadzili beliau mengatakan, idza ra'aita nafsaka mu'ridatan an ahlillah fa'alam annaka matrudun an babillah. Kata beliau, kalau kau saat ini punya hati yang benci dengan orang soleh, yang gak suka dengan para orang-orang yang dicintai oleh Allah, ketahuilah saat itu pula kau diusir dari pintu rahmat Allah. Mafhumul mukhalafah sebaliknya, kalau di hatimu itu ada rasa cinta dengan mereka, rindu duduk dengan orang-orang soleh, maka ketahuilah kau ada fi babillah, kau ada di pintu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka majelis ini membuktikan bahwa kita ada di pintu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita semua kelak bersama orang-orang yang dicintai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam ta'iyahnya beliau mengatakan, ulaika abdalun nabiyyina ubrizu li fadli rasulillahi fi khairi ummati. Ketahuilah para aulia Allah, mereka adalah para pengganti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Allah munculkan karena kemuliaan Nabi Muhammad di umat ini. Tidak ada seorang wali yang diangkat kedudukannya kecuali karena berkahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga beliau teruskan, mereka mendapatkan itu semua karena apa?
ibadun kiramun atharullaha rabbahum fa'atharahum wahtassahum bil wilayati. Waktu hidup di dunia, para aulia ini diangkat kedudukannya karena waktu di dunia lebih milih Allah dari yang lainnya. Mereka mendahulukan Allah, baru mendahulukan dirinya, baru mendahulukan orang lain. Di saat manusia terlelap tidur, di waktu malam enak-enaknya tidur, mereka bangun malam ibadah kepada Allah, pilih Allah dulu. Ketika orang menghambur hartanya, dia gunakan untuk sedekah dan untuk fakir miskin. Duluin Allah. Ketika manusia berglamor dengan dunianya, dia pilih untuk zuhud. Maka ketika mereka milih Allah, Allah pilih. Fa'atharohum. Kemudian wahtassahum bil wilayati. Mereka dapat khususiyah, keistimewaan, mendapat hadiah dari Allah yang disebut dengan wilayah. Jadilah mereka wali Allah. Tapi kalau kita di dunia masih pilih diri kita, orang daripada Allah, cari ridho orang, nggak cari ridho Allah, nggak mungkin jadi wali. Nggak mungkin diangkat kedudukan kita. Kita nggak dahuluin Allah, Allah nggak dahuluin kita. Kita nggak pilih Allah, Allah nggak pilih kita. Maka dari itu kalau mau jadi wali, pilih Allah. Duluin Allah. An-Nabi SAW. Kalau mau pilih dirinya dari awal hadirin. Ketika Rasulullah pertama kali dakwah, didatangin sama pemuka Quraisy. Ya Muhammad, kalau engkau ingin kekayaan, ja'altuka aghnan nas minna. Kau orang kaya, tak jadikan orang paling kaya di antara kita. Kalau kau kepingin jabatan, aku jadikan presiden di antara kita. Kalau kau pengen perempuan, aku nikahkan kau dengan perempuan yang paling indah, yang paling cantik di antara kita. Rasulullah ditawari untuk pilih dirinya dari Allah. Tapi Nabi nggak mau. Nabi mengatakan, "Lau wada'u syamsa fi yamini wal qamaru fil yasari, ala an atruk hadzal amr ma taraktuh." Kalau mereka kasih nggak cuma harta, nggak cuma jabatan, nggak cuma perempuan, matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, untuk aku tinggalin Allah, demi Allah aku nggak tinggalin. Karena aku lebih pilih Allah daripada kalian. Seperti itulah para wali-wali Allah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah mereka pilih Allah, apa yang mereka dapat hadirin? Wa anasahum bil qurbi minhu wa birridha. Habahum wa asqahum bika'sil mawaddati. Kata Imam Haddad, setelah mereka pilih Allah, mereka jadi wali, Allah kasih mereka kenikmatan yang enggak ada duanya, yaitu kenikmatan dekat dengan Allah, ridhonya Allah, diberi cawan-cawan minuman yang mereka mabuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang mabuk dengan dunia, para aulia mabuk dengan Allah. Belum masuk surga, surga duluan. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran menyifatkan kenikmatan para aulia. Ala inna aulia Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Mereka nggak kenal takut, nggak kenal sumpah. Hadirin, orang yang namanya surga itu nikmatnya karena itu. Nggak kenal sedih, nggak kenal takut. Kalau kita di dunia sudah nggak kenal sedih, nggak kenal takut, surga. Innal abrara lafi na'im wa innal fujara lafi jahim. Orang yang banyak maksiat di neraka walaupun belum masuk neraka. Orang yang ahli ibadah di surga walaupun belum di surga. Orang hidup di dunia ini kan masalahnya takut sama sumpah. Apa masalahnya? Orang stres, orang semuanya karena sumpah sama takut. Ulama mengatakan khauf fima ya'ti wal huzun fima madha. Kalau sudah dilewati sumpah. Cerai sama istrinya, sumpek. Hartanya jatuh, sumpek karena terlewati. Sumpek itu yang bikin mereka nggak nikmat. Yang kedua, fima ya'ti, takut. Takut hartanya habis, takut sakit, belum kena corona, sakit duluan. Mikiri corona. Belum sakit, sakit duluan. Kalau sudah sakit, sumpek. Isi hidup di dunia nggak bisa lepas. Dan ini para aulia Allah dilepasin sama Allah dari dua ini. Makanya di surga mereka. Dipilih oleh Allah, diberi kenikmatan, cawan mahabbah dari Allah. Setelah itu Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad setelah menyampaikan seperti itu, bihim yadfa'ullahul balaya wa yakshifir razaya wa yusdikul khairin wa ni'mati. Kata beliau, beruntung mereka. Karena sebab mereka Allah yang murka dengan suatu kaum, batal murkanya.
Karena mereka aulia Allah Subhanahu wa taala. Laulahumu bainal anam ladubdika jibalun wa ardun dirtikabil khatiyati. Kalau bukan karena mereka ada di tengah-tengah kita, gunung laut ini sudah oleh Allah dihancurkan karena murka melihat orang-orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kedudukan para aulia Allah. Jadi kalau kita mau punya anak, kita diri sendiri mau punya anak, mau punya cita-cita jadi wali Allah. Cita-cita jadi dokter, dokter kalau sumpek stres yang percuma. Mau jadi jenderal kalau sumpek stres ya percuma. Tapi kalau aulia Allah lah sumpek wala sedih wala khauf, ini baru cita-cita. Makanya orang kalau punya cita-cita nggak jadi wali, rendah cita-citanya. Kalau cita-citanya jadi wali baru. Kan Al-Habib Abdullah bin Umar Syatiri. Beliau punya ayah Habib Umar Syatiri ini orang alim. Lihat Habib Abdullah bin Umar Syatiri, ayahnya Habib Umar Syatiri ini ahli ibadah. Ahli nuntut ilmu, ahli ngajar semuanya. Sampai ketika suatu saat ditanya Habib Abdullah, wahai Abdullah, kau nanti masa depanmu mau jadi apa? Cita-citamu nanti mau jadi apa? Kata beliau, cita-citaku mau jadi seperti engkau wahai ayah. Dilihat bapaknya istiqomah, dilihat alim, soleh. Maka Habib Abdullah mengatakan, aku kepingin kayak kau wahai abah. Kata abahnya Habib Umar Syatiri mengatakan, wahai waladi, wahai anakku, cita-citamu rendah. Kau mau tahu apa cita-citaku dulu sampai aku jadi seperti ini? Enggak. Aku minta sama Allah kepingin dijadikan seperti Ali bin Abi Thalib. Hasyada. Coba lihat ini cita-citanya orang-orang dulu. Sayyidina Ali. Kepingin jadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kepingin saya jadi Sayyidina Husain. Kepingin saya Abu Bakar Adni. Cita-citanya tinggi. Kan aulia. Nah sekarang cita-citanya dunia. Jabatan. Yang pasti ditinggal. Belum tentu senang. Belum tentu enggak menghadapi kesumpekan. Tapi aulia Allah, Allah puji, Allah angkat kedudukannya di dunia sampai kelak nanti di akhirat. Maka itu kita berharap agar kita insya Allah semuanya dijadikan para aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak kita jadi para wali Allah. Nah sekarang pertanyaannya, mau jadi wali ini resepnya apa? Caranya jadi wali itu apa? Kita banyak kadang-kadang ngomong hadza wali, masya Allah, dalam waza'al wilayah, ini kayak Rabbul Alamin orang ini. Atau wali, atau muswali, min fin ta'rif inti atau wali malu. Untuk itu Rabbul Alamin inti. Yang tahu wali itu Allah, yang ngangkat Allah dan orang yang diberi oleh Allah ilmu, para wali. Jadi minimal orang yang ngomong ini wali-wali itu minimal wali. Mestinya. Atau Rabbul Alamin. Kadang kita ini enggak, lihat orang sedikit gini, wali. Setelah abahadil wilayah, ini magam tinggi, jangan buat main-main. Nah sekarang ini yang namanya wilayah ini syarat kuncinya apa kita mau jadi wali? Kata Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad, beliau mengatakan, nanti didukung lagi Habib Ali Habsyi. Kata Imam Haddad, beliau mengatakan, ulaikal agwam, hum muradi wa matlabi min jumlatil ibadi, wa hubbuhum qad halla fi fuadi ahlul ma'arifi was-safa wal adabi. Kata Habib Imam Haddad seperti itu. Kata Habib Ali Habsyi sama, wa mimma yusurrul qalba minni luzumukum tariqata abai wa ahli wa ajdadi wa hahiya a'malun khalat an syawaibin wa ilmun wa akhlaqun wa kathrati awradi. Sudah, semua wali sama ini. Sepakat mau jadi wali syaratnya 3. Yang pertama ahlul ma'arif, ilim, punya ilmu. Wilayah itu ada 2, ada wahbi, ada kasbi. Ada pemberian, kalau pemberian sudah yahtassu bi rahmatihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Kalau wali yang wahbi itu wali pemberian, sudah kita nggak bisa mungkir. Habib Ja'far Al-Kaf itu walinya wahbi sudah. Mau ditanya di mana nuntut ilmunya nggak jelas. Tapi wahbi pilihan, yahtassu bi rahmatihi may yasha. Allah mau pilih terserah. Tapi yang seperti ini pemberian, ini jarang. Nggak mungkin semua orang bisa. Tapi yang bisa kita kasbi, cari. Ikhtiar. Dengan apa? Pertama, yang kasbi ini pertama ilim. Tuntut ilmu. Wali kasbi ini jangan dikira kalah makom dengan wahbi, enggak, lebih tinggi. Karena mereka salik, wada majdzub. Kemudian yang pertama ilmu, nuntut ilmu. Jadi kalau kita ini mau cari wilayah tapi enggak mau nuntut ilmu, modalnya ziarah. Ini ada orang sekarang mau jadi wali, ziarah sana, ziarah sana. Enggak jadi wali ente, jadi dukun ente. Tak ada wali terus mau jadi berkat ziarah jadi wali. Maaf, tuntut ilmu. Yang ente ziarah itu jadi wali gara-gara dulu nuntut ilmu. Nuntut ilmu. Jadi Abdullah ini hafal Zubat. Ilmu fikihnya pinter. Bukan nggak ngerti ilmu. Kita ini kalau mau
Mau kenal Allah ya dengan ilmu. Nanti ilmu dibagi 3. Yang pertama syariat dulu. Yang kedua thariqah, baru yang 3 adalah hakikoh. Yang syariat ini aja. Ada orang sekarang ini, ya Allah, aku pengen ngomongnya wali, ngomong ini, ditanyai, Safinah aja nggak ngerti. Syaratnya istinja ada 8. Sebutkan, nggak bisa, mau jadi wali dari mana? Cewek gak iso. Gimana? Tuntut ilmu dulu, belajar sama ulama. Itu aulia itu dulu belajarnya 20 tahun, 30 tahun di Mekah. Ya, mereka seperti itu, pulang punya ilmu. Ini pertama. Kalau enggak punya ilmu jadi wali sudah jangan mimpi. Kecuali Wahbi. Kalau Wahbi kita enggak tahu, sudah itu yahtasu, itu khususianya Allah, kita enggak bisa ngomong. Selain daripada itu, kita harus cari dengan ilmu, tuntut ilmu nomor 1. Enggak ada ilmu kata Imam Syafi'i, kalau bukan para ulama mereka adalah aulia, famalillahi min wali. Bagi Allah enggak punya wali. Wali itu ya mereka para ulama. Orang yang punya ilmu itu mereka ngerti halal haram. Katanya Allah, katanya para Imam Syafi'i, apakah mungkin Allah meletakkan sir dan wilayahnya ila rajulin jahil, orang enggak ngerti Allah, enggak ngerti tauhid, la akidatul awam belajar. Akidatul awam enggak belajar, Jauruh tauhid enggak belajar, Tuhfatul murid enggak belajar akidah, Safinah enggak belajar, Zubat enggak hafal. Terus gimana mau jadi wali? Enggak mungkin. Tuntut ilmu dulu, belajar. Itu 1. Yang kedua, ahlul ma'arif was sofa, para aulia itu jadi wali karena yang kedua, sofa, hatinya bersih. Enggak kenal iri, enggak kenal sombong, enggak kenal ujub, itu syaratnya wali. Hasud sama orang enggak mungkin wali. Sombong dengan hamba Allah enggak mungkin. Karena apa? Allah enggak lihat jasad seseorang, Allah itu lihat hatinya orang. Kalau hati kita ada kotoran, enggak mungkin Allah ridho dengan kita. Maka itu bersihkan. Kata Nabi Muhammad SAW, inna abdala ummati la yadkhulunal jannah bi kathrati shalah wala siyam wala shadaqah walakin li sakhawati nufusihim wa rahmah bi kulli muslim wa salamati sudurihim. Kata Rasulullah, para aulia itu dapat kedudukan tinggi bukan karena banyak sholat saja, bukan karena banyak sedekah saja, bukan, tapi pertama sakhawati nufusihim, dermawan. Nah, kalau ngomong dermawan, sohibul hol sudah. Dermawan, orang dermawan itu berarti orang percaya akhirat. Orang pelit itu nggak percaya akhirat. Orang medit itu nggak percaya akhirat. Karena dia nganggap uangnya hilang. Dia nggak percaya akhirat. Kalau orang dermawan itu orang yang yakin uangnya nggak hilang. Sekarang saya mau tanya, kita ke bank, keluar kita itu nyesel nggak? Nggak mungkin, uangnya nggak hilang. Masuk rekening. Orang sodakoh juga gitu, dia kalau punya keyakinan uang ini enggak hilang, dia sedekahkan sebanyak-banyaknya. Beliau Al-Habib Abdullah bin Alawi Baqil, kita tahu. Al-Fakir sendiri lihat pondok-pondok pesantren di Indonesia ini berapa banyak yang dahulunya tanahnya, bangunannya dari beliau. Yang nuntut ilmu dibayari sampai lulus juga dari beliau. Syaraif, para janda-janda syarifah, para sayyid yang miskin, itu dari beliau. Sampai ada Al-Habib Abdullah Al-Haddad dari Malang itu cerita, dulu kalau nganterkan abahnya, dia tuh mau ke Tayu, mau daerah ke Tayu dan lain-lain, mau mikirkan para syaraif di sana, mampirnya, fulusnya dari sini. Itu kalau ngasih, ngambilnya di karung, ambil, bagiin ke mereka. Hadza ahlu sakhawah. Ini aulia itu sifatnya, yang pertama yakin akhirat dermawan. Wis pasti, orang pelit nggak yakin akhirat. Orang kikir nggak yakin akhirat. Wah, enggak mungkin jadi wali. 100% enggak mungkin. Wali medit mustahil. Yang kedua, salamat sudurihim, hatinya bersih. Bersih hatinya, enggak ada benci sama orang. Oh, mereka kalau disakiti cepat maafin. Kan Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, gurunya Habib Umar. Habib Muhammad Al-Haddar ini lagi ngisi ceramah di majelis. Tahu-tahu ada orang berdiri nyaci maki, ente ulama setan. Ente himar, ente kita kok dimarahi depan orang hadirin. Beliau diam, muridnya marah mau ngamuk, jangan biarkan selesai dia bicara. Selesai dia pergi. Beliau diam, pulang ke rumah, dapat 2 hari, orang itu datang, ya Habib, saya datang ke sini mau minta maaf. Karena kebetulan yang tadinya saya sangka antum bukan.
Jadi orang-orang bilangnya yang melakukan ini antum, padahal bukan antum. Mana kira antum, mana caci maki antum di masjid kemarin depan orang, ana minta maaf. Kata Habib Muhammad Hadar, ana maafin. Dan 2 hari ini, ana nggak bisa tidur. Kenapa? Ana lagi mikir kotornya ana punya hati. Kenapa? Ente caci maki di masjid. Ana maafin ketika ana sampai di rumah. Tahu nggak? Telat berapa menit ana maafkan kamu. Itu membuat saya kepikiran sampai detik ini, alangkah kotornya hatiku sampai aku telat memaafkan kau. Al-Imam Ali Zainal Abidin, aku punya kakek, dulu dicaci maki orang. Orang selesai caci maki, apa jawabannya? Afaitu anka, semua yang kau katakan aku maafkan. Langsung aku jauh dari kakekku Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin langsung maafin. Habib Muhammad Hadar telat berapa menit, nyeselnya 2 hari. Oh, kita orang nggak maafin berapa tahun? Kita nggak maafin orang berapa tahun? Kita muslim, mukmin. Apalagi yang ngaku anak cucu Rasulullah. Punya sifat seperti ini dari mana? Minin akhad hadha. Kita punya kakek-kakek nggak ada yang kayak gini. Kakek-kakek kita itu pemaaf. Belum orang minta maaf dimaafin. Hakadha akhlaqus salaf. Para salaf kita dahulu, datang minta maaf sudah maafin, itu sudah biasa hadirin. Hati mereka bersih, makanya jadi wali. Kalau mesti ada yang berantem bertahun-tahun nggak nyapa, mustahil itu. Golep mahuzain, hati nggak enak, nggak mungkin dipandang sama Allah. Kemudian yang terakhir, warahmah bikulli muslim. Aulia itu hatinya sayang sama umat Nabi Muhammad. Nggak pernah doain buruk. Walaupun berbeda pandangan, walaupun berbeda ijtihad, nggak pernah doain buruk, nggak pernah nyumpain, nggak ada. Ini umat Rasulullah, lihat nabinya, jangan lihat dianya. Walaupun kadang-kadang kita jengkel lihat perbuatan sebagian orang, tapi jangan sumpahin, jangan doain yang nggak benar. Aulia rahmah dalam hatinya. Katanya ulama, orang yang nggak bisa memaafkan orang ahli maksiat, halnya aswa minhu. Keadaan dia sekarang jadi lebih buruk dari orang itu. Rahmah, hati itu mesti hati punya kasih sayang sama umat Nabi Muhammad. Ya akhi, jangan nyaci maki orang. Jangan merendahkan orang. Karena aulia Allah itu mereka punya hati bersih. Orang kalau sudah sombong ngerendahin orang. Kalau sudah ngerendahin orang itu tanda kibir, tanda sombong. Itu tandanya Fir'aun, Harut, wa Marut, tandanya Korun, tandanya musuh-musuh Allah itu loh. Abu Jahal, Abu Lahab, kenapa nggak mau beriman sama Rasulullah? Sombong. Syaitan, iblis, ada sombong. Makanya hati kita mesti kita bersihin. Sayang kepada umat beliau baginda Muhammad SAW. Ini ausaful aulia. Yang kedua, bersih hati. Terakhir, akhlak. Ahli sofa, ahli ma'arifi wa sofa wal adab. Akhlak. Akhlak itu tutur katanya baik. Akhlak itu sama orang tua ngehargai, cium tangan. Yang sama anak muda rahmat, kasih sayang. Laisa minna man lam yuwaggir kibarona wa la yarham sigharana. Yang tua itu mesti sayang sama anak muda. Yang anak muda menghargai yang tua, itu yang diajarkan Nabi SAW. Akhlak, cara bicara, diatur. Rasulullah itu kalau ngomong diatur. Nabi itu nggak pernah ngomong rusuhan, itu nggak pernah hadirin. Meso nggak tahu, nggak pernah ngomong rusuh. Rasulullah itu kalau ditanya tentang hukum, jawabannya halus. Ya Rasulullah, perempuan sama laki-laki, laki-laki sama perempuan jima. Wajib mandi apa enggak? Apa jawaban Nabi? Idzal taqal khitanan falyaghtasil. Tempat khitan tuh kalau ketemu mandi. Enggak nyebut namanya kemaluan. Akhlak. Sofa bersih ini hati, bersih ini mulut. Enggak pernah caci maki, enggak pernah ngomong yang kotor. Nabi itu enggak pernah nyakit mati orang. Sahabat itu enggak pernah ada yang disakiti. Kalau Rasulullah itu lagi mau nyindir mereka, ngomongnya apa? Ma balal agwam. Kok ada ya orang, sekelompok orang yang kayak gini. Mabalal agwam, nggak pernah langsung nuduh orang. Maka itu akhlak ini nomor 1. Manusia nilainya di akhlak, nggak ada akhlak nggak ada nilainya. Belajar akhlak penting. Para aulia mereka ahlul akhlak. Wa kana al-Habib Jadi Abdullah bin Alwi, Masya Allah akhlaknya sama para ulama istimewa. Kita tahu dulu waktu hidup, ini tempat ini jadi saksi. Tempat di depan ini kalau semua aulia kalau lewat ke sini. Karena akhlaknya beliau. Kalau beliau nggak punya akhlak nggak datang para aulia wassalihin.
Wa khususnya alaqahnya beliau bil Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi yang ada di Surabaya. Ilaqah gawiyah. Ini satu ikatan yang kuat, dikit-dikit Habib Muhammad bin Idrus. Hakadha. Nah, kita sekarang ini gimana? Ilaqahnya biman? Bi agniya, bi tujar. Semoga anak cucunya ini juga punya ikatan dengan ulama. Jangan ikatan sama cuman orang kaya sama pejabat, mayan Pak. Ya, contoh kakeknya begitu memuliakan para aulia wal ulama. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua di malam yang di hari yang mulia ini dengan insyaallah Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan di pertemuan kita yang mulia ini. Amin ya rabbal. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مترودا اللهم افتح لنا أبواب الجود وافتح لنا أبواب الكرم والسعود وجعلنا من أهل الوفاء بالعهود واربطنا ربطا لا ينحل بصاحب مقام المحمود سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم لا تفارقنا ولا تفارقنا بنبينا محمد لا في الحياة ولا في الوفاة ولا في يوم الموافاة حتى نجتمع به وهو راض عنا اللهم ya Allah dekatkan kami dengan para auliamu, dekatkan hati kami kecintaan kepada orang-orang yang kau cintai ya Rabb, cabut di hati kami kecintaan kepada orang yang enggak kau cintai ya Rabb, cabut dari hati kami kecintaan kepada orang yang kau benci ya Allah. Buat hati kami condong kepada orang-orang yang kau ridhoi ya Allah. Kumpulkan jasad dan ruh kami bersama mereka. Allahumma ya Allah zayyinna wa zayyin auladana bi akhlaqin nabiyika Muhammad. Hiasi kami dan hiasi anak-anak kami ya Allah dengan akhlak Nabimu Muhammad. Adabun nubuwah, keadab-adab kenabian Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah berkahi keluarga kami, harta kami, berkahi anak-anak cucu kami, tetap Islam dan iman, selalu ada di jalan leluhurnya, jalan-jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabinya Muhammad. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana ya Allah. Jangan kau keluarkan kami dari jalan yang benar ini setelah kau beri kebenaran kepada kami ya Rabb. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.